Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allahi ala rijani bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada ta'alluq. Ta'alluq adalah tuntutan sifat pada perkara lain selain zat, atau hubungan sifat dengan perkara lain selain zat. Kan sifat itu hubungan sama zat. Sifat itu selalu berkait sama zat. Nah, kalau sifat kok tiba-tiba punya hubungan dengan selain zat, maka itu namanya ta'alluq. Sifat yang punya ta'alluq ini enggak semua sifat. Dari 20 sifat Allah yang sudah kita bagi kemarin menjadi berapa? 4 bagian, 4 golongan sifat. Hanya 1 golongan sifat yang punya ta'alluq, yaitu namanya golongan sifat ma'ani. Kan kemarin kita bahas golongan sifat ada berapa? 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nah, dari 4 golongan itu yang punya ta'alluq, punya hubungan dengan selainnya zatnya Allah adalah sifat ma'ani. Adapun yang lain nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah itu hanya berhubungan sama zatnya Allah tok, enggak berhubungan dengan perkara lain. Adapun sifat ma'ani adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah dan berhubungan dengan perkara yang lain. Sifat ma'ani sudah kita bahas kemarin, jumlahnya ada 7 sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dari 7 sifat ma'ani ini
semua sifatnya punya ta'aluk kecuali satu sifat, yaitu sifat hayat. Sifat hayat ini sifat yang nggak punya ta'aluk, jadi hanya berhubungan dengan zatnya Allah tanpa berhubungan dengan perkara yang lain. Adapun kalau kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, selain berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan zatnya Allah, dia berhubungan pula dengan perkara yang lain. Hubungannya juga berbeda-beda. Enggak semua hubungan sifat ma'ani itu sama semua, enggak. Hubungannya beda-beda. Nanti kita akan jelaskan apa atau macam-macam hubungan sifat ma'ani dengan perkara yang lain. Kalau mau kita simpulkan, mau kita bikin perincian, mau kita bikin kelompok-kelompok, maka hubungan itu ada 3 macam kelompok hubungan. Satu bagian hubungannya dengan mungkin khos, hubungannya dengan selain zatnya Allah, berhubungan dengan perkara mungkin. Sifat yang berhubungan dengan perkara mungkin itu namanya sifat kudrat dan iradat. Yang kedua, sifat yang berhubungan dengan perkara yang wujud, baik wujudnya Allah ataupun wujud yang lain selain Allah. Sifat yang berhubungan dengan wujud adalah sifat sama dan basar. Adapun yang ketiga, hubungannya sifat pada perkara yang namanya wajib, mustahil, jaiz. Sifat yang berhubungan dengan perkara yang wajib, mustahil, jaiz ada 2 sifat, yaitu ilmu dan kalam. Jadi 6 sifat dibagi 3 kelompok. Satu kelompoknya punya 2 sifat, kudrat, iradat, sama, basar, ilmu dan kalam. Sama basar berurusan sama perkara yang wujud, kudrat iradat berhubungan dengan perkara mungkin, ilmu dan kalam berhubungan dengan wajib, mustahil dan jaiz. Adapun penamaannya itu diajak 4 mata dulu, Beb. Oh, siap. Itu Habib ini, Habib siapa? Dia mau urusan sama Ahmad Penting katanya. Iya. Ada timingnya, ada. Oh, ini udah ketemu. Dari habis dulu. Oh. Tenang. Terus kita akan bahas ta'aluk yang pertama, yaitu ta'aluk pada perkara mungkin. Sifat yang berhubungan dengan perkara mungkin. Semua perkara mungkin, mau yang muncul mau yang nggak muncul, pasti berhubungan dengan sifat ini. Jadi kalau kamu bisa memahami ta'aluk, memang ngaji ta'aluk nggak wajib, bukan wajib ain, bukan wajib kifayah. Artinya seorang nggak wajib tahu yang namanya ta'aluk sifat-sifat Allah. Tapi kalau kamu tahu ta'aluk ini, kamu akan tahu apa yang berhubungan dengan Allah, sehingga kamu nggak akan menuduh sesuatu itu berhubungan dengan selain Allah. Kalau perkara itu ada, mesti hubungannya sama kudrat, iradah. Kamu nggak akan menuduh hubungannya kepada selain kudrat, iradah. Maka kalau kamu tahu ta'aluk, kamu pasti jadi orang yang sadar, waras, dan kamu nggak tertipu. Orang yang nggak tahu ta'aluk,
rawan tertipu. Tertipunya apa? Seperti orang lihat apa? Sihir, sulap, ada topi keluar kelinci, topi keluar burung, dari sini keluar apa? Bunga. Tertipu nggak itu? Kalau kamu betul-betul menyangka, topinya bisa ngeluarin bunga, namanya tertipu. Kelincinya bisa ngeluarin apa? Topi bisa ngeluarin tertipu. Ya. Nah, orang yang tahu ta'alluq, maka kamu nggak akan pernah jadi orang yang tertipu. Ini kitab tauhid, atau disebut juga namanya ilmu hakikat, ilmu kenyataan. Kamu tahu ilmu ini, kamu akan tahu yang nyatanya gimana. Kalau enggak, ya tertipu terus, kamu selalu mati. Akan kamu anggap api bisa membakar, kamu akan menganggap bisa memotong, kamu akan anggap nanti motor bisa nganterin kamu ke sono kemari, kamu akan menganggap obat bisa bikin sehat. Itu akan terjadi seumur hidup. Tertipu seumur. Dan ini banyak orang yang dari lahir sampai mati tertipu. Nggak ngerti hakikat, nggak ngerti kenyataannya sesuatu. Jadi yang dipakai ukuran mata. Apa yang kelihatan, yaitu yang nyata. Padahal yang kelihatan belum tentu nyata. Seperti kamu melihat apa? Tadi Fata Morgana, kamu lihat sulap, melihat sihir, melihat akrobat. Itu semua isinya apa? Tipuan. Nah, ilmu ini ilmu hakikat. Kamu disuruh ngaji tentang kenyataannya sesuatu, gitu loh. Ya. Jadi kamu kalau sudah ngaji ini, kamu akan hidup dalam kebahagiaan. Kata Kiai apa? Kamu cukup ngerti ta'alluqnya kudrat irodat, kamu boleh mencak-mencak, jingklak-jingklak, bergembira luar biasa. Kenapa? Kamu jadi orang yang waras berarti. Ketika kamu ngerti ta'alluqnya kudrat irodat, coba. Memang kenikmatan yang luar biasa kamu tahu ilmu ini. Enggak, kamu nanti tidak akan memaksakan kehendak kamu yang terjadi, tapi kamu tahu menunggu kehendaknya Allah yang terjadi. Bukan kehendak kamu yang kamu paksain, harus begini, harus 3 periode. Enggak, pokoknya kalau jadi aja. Ini enggak maksain kehendak, tapi nunggu kehendaknya Allah yang terjadi. Kita ikut. Terus yang pertama, ta'alluq atau hubungan sifat Allah dengan perkara mungkin. Yang pertama berhubungan dengan sifat kudrat. Hubungannya kudrat dengan perkara mungkin itu namanya hubungan takdir. Apa? Atau membekasi, menimbulkan bekas, menimbulkan hasil, menimbulkan apa? Ciptaan, menimbulkan sebuah perkara yang tadinya nggak ada menjadi ada. Itu timbulnya karena hubungan dengan kudrat. Kalau tidak disentuh sama kudrat, nggak berhubungan sama kudrat, perkara mungkin selamanya jadi mungkin, nggak akan pernah berubah jadi yang lain. Kalau ada perkara mungkin kok berubah jadi yang lain, bisa wujudnya mungkin, bisa adamnya mungkin, pasti berhubungan sama kudrat, berhubungan sama takdirnya kudrat. Kalau enggak akan ada perubahan dari mungkin untuk selama-lamanya. Dia tetap akan jadi mungkin, enggak akan berubah jadi wujud, enggak akan berubah jadi adam.
Maksudnya Allah menciptakan mungkin menjadi wujud, dan Allah menciptakan si mungkin, merubah mungkin menjadi adam. Kayak lampu lah. Lampu ini kalau dihubungkan sama listrik akan nyala. Kamu lihat lampu nyala di mana saja, pasti dia berhubungan sama listrik. Coba kalau lampu kamu hubungkan sama hidung kamu, kira-kira nyala? Kalau ada listriknya nyala. Kalau hidung kamu ada listriknya, sulapan juga ada. Nah, jadi ketika berhubungan maka terjadi sesuatu. Jadi apapun yang kamu lihat perkara mungkin, kemudian dia berubah menjadi wujud atau berubah menjadi adam, itu pasti karena disentuh atau berhubungan dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, ya selamanya tetap jadi mungkin, enggak akan berubah, yang lainnya enggak akan. Kemudian tuntutan kudrat atau hubungan sifat kudrat itu ada dua macam hubungan. Yang pertama hubungan namanya suluhil qadim, yang kedua hubungan namanya tanzizil hudus. Hubungan yang pertama itu maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hubungan yang disebut ta'aluk suluhil qadim adalah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memunculkan perkara mungkin menjadi apa saja. Perkara mungkin bisa dirubah oleh Allah menjadi apa saja, dan Allah bisa memunculkan seluruh yang Allah maui. Namanya hubungan yang pertama ini namanya hubungan suluhil qadim. Kelayakan, kepantasan bagi Allah untuk merubah mungkin menjadi wujud atau adam secara keseluruhan tanpa batas. Jadi kalau ada ngomong, Tuhan kok bikinnya cuma ini, bikin itu, nggak bikin yang ono. Oh, bisa dibikin semua. Kalau mau bicara ta'aluk suluh, mau bikin semua, namanya ta'aluknya ta'aluk suluhil qadim. Allah mampu memunculkan semuanya, tapi belum nyata diciptakan. Bikin langit, bumi, malaikat, semua manusia jadi baik, semua manusia jadi soleh, boleh apa saja. Manusia bisa terbang semua, manusia bisa pantas semuanya. Segala yang mungkin terjadi pantas saja diciptakan oleh Allah, dan Allah mampu menciptakan seluruhnya tanpa batas. Ta'aluk yang seperti ini namanya ta'aluk suluhil qadim, atau maksudnya kepantasan bagi Allah untuk menciptakan sesuatu menjadi ada atau menjadi tiada tanpa ada permulaannya. Artinya begini, kapan Allah itu mampu menciptakan? Ya nggak ada mulainya. Kapan Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang nggak ada mulainya? Kok bikinnya baru-baru ini aja? Bikinnya baru-baru ini aja gimana? Bikin baru-baru ini. Baru-baru ini aja kan buat ente, buat Allah nggak ada baru-baru ini, nggak ada. Baru ini ya. Bagi Allah nggak ada baru-baru ini, bagi Allah nggak ada awal lalu wala akhir. Makanya zaman itu nggak ada bagi Allah, zaman itu bagi makhluk. Kalau zaman bagi Allah nanti jadinya Allah terbatas keberadaannya. Ini ta'aluk yang pertama namanya ta'aluk suluhil qadim, atau
kepantasan atau kebolehan bagi Allah menjadikan wujudnya mungkin secara keseluruhan. Artinya belum nyata diciptakan atau siap menciptakan. Apa yang siap diciptakan? Ya apa saja yang mungkin terjadi itu siap diciptakan oleh Allah seluruhnya. Ini ta'aluk yang pertama. Jadi kalau kita bicara apa yang muncul sekarang ini hanya muncul sebagian dari perkara mungkin, maka kemunculan yang sekarang ini bukan artinya terbatasnya Allah, terbatasnya kemampuan Allah untuk menciptakan sesuatu, bukan. Munculnya sebagian perkara ini itu berkaitan sama ta'aluk yang kedua yang namanya ta'aluk tanzizil hudus. Allah menyatakan munculnya sesuatu dari perkara mungkin. Memunculkan apa saja dari yang kamu lihat di jagat ini itu adalah kemunculan sebagian perkara mungkin yang mampu diciptakan oleh Allah. Kok sebagian? Kenapa? Karena yang mampu dimunculkan dari perkara yang mungkin itu hanya sebagian. Nggak bisa muncul semuanya, nggak bisa. Contoh, kamu bisa dijadikan oleh Allah duduk, bisa dijadikan berdiri. Ya, kamu bisa dibikin Allah jadi orang yang hidup, bisa dibikin jadi orang yang mati. Kamu bisa dibikin sama Allah jadi orang yang pinter atau yang bodoh, gerak atau diam. Tapi tidak bisa kedua-duanya itu dimunculkan bersamaan. Allah memunculkan kamu duduk dan kamu berdiri bareng. Ditanya, ini Ahmad ngapain? Ahmad duduk dan berdiri. Bisa? Bisanya gimana? Bisanya salah satunya. Ahmad ini ya hidup, ya mati, bisa nggak? Harus salah satunya hidup atau mati. Ahmad ini ya gerak, ya diam. Bisa? Bisanya? Salah satu. Nah, memunculkan salah satu dari perkara yang mungkin terjadi pada sesuatu itu namanya ta'aluk tanzizil hudus. Allah menyatakan munculnya perkara yang mungkin terjadi pada sesuatu. Kalau pada suluhinya, pada kepantasannya, pada kemampuannya secara mutlak, Allah mampu menjadikan Ahmad jadi apa saja. Mau jadi orang yang berdiri bisa, orang yang duduk bisa, ngelosor bisa, kayang bisa, nungging bisa. Bisa dimunculkan apa saja. Tapi ketika mau dinyatakan, maka harus dipilih salah satu yang bisa dimunculkan. Fir'aun, Allah bisa aja bikin Fir'aun jadi alim ulama tingkat kutub. Bahkan jadi nabi juga bisa Fir'aun. Min Nabiullah, bisa aja. Itu perkara suluhil qadim, dita'aluki pada ta'aluk suluhi, kepantasan Allah bikin boleh aja. Tapi ketika mau dinyatakan harus dipilih salah satu. Fir'aun mau jadi apa ini? Mukmin atau kafir? Nggak bisa, ya Allah maunya mau Fir'aun itu ya kafir ya mukmin. Fir'aunnya kafir, ya Allah KTP-nya apa ya Allah ini KTP
mukmin KTP kan salah satu, nggak bisa KTP dua-duanya, mukmin ya kafir, agamanya ya Kristen ya Buddha ya. Dukcapilnya bingung jelas. Garis miring. Masa pakai agama garis miring, gimana sih? Ya munculnya harus salah satu, bukan Allah nggak bisa bikin Fir'aun muslim. Lah ini yang kacau. Allah nggak bisa bikin Fir'aun itu jadi ulama. Fir'aun nggak bisa bikin Fir'aun jadi apa? Allah nggak bisa bikin Fir'aun jadi nabi. Kata siapa? Gitu loh. Kayak orang yang ngomong Nabi Muhammad nggak bisa masuk neraka. Oh ini rame itu. Nggak bisa, harus masuknya surga. Kan kayaknya belain kan, padahal mengatakan Allah lemah. Kalau begitu, sesuatu yang mungkin nggak bisa diciptakan oleh Allah. Jadi ada ta'aluk suluhi yang pertama, yaitu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, gitu loh. Artinya menjadikan seluruh perkara yang mungkin terjadi, seluruh yang mungkin bisa. Bukan mustahil, bukan wajib, bukan, tapi seluruh yang mungkin. Ini kalau bicara ta'aluk, kamu sudah harus tahu kerjanya hanya pada perkara yang jaiz, yang mungkin, bukan berkaitan sama yang wajib, bukan kaitan sama yang mustahil, bukan. Nah, yang mungkin terjadi itu seluruhnya dita'aluki sama ta'aluk kudrat dan bisa diciptakan seluruhnya. Kemampuan menciptakan seluruhnya secara mutlak, secara umum namanya ta'aluk, disebut ta'aluk suluhil qadim. Adapun menciptakan sebagiannya, bukan kemampuannya terbatas, bukan. Karena yang bisa dimunculkan memang hanya sebagian. Akan dimunculkan jadi orang yang ada atau tiada. Masa ini ada dan tiada bareng, kan repot kamu. Separuh ada, separuh gimana? Atau separuh atas ada, ke bawah kan repot. Laki perempuan. Lah, semua yang muncul yang kamu lihat, dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, ini semuanya muncul atas kudrat iradatnya Allah. Ini ta'aluknya kudrat. Kalau kamu lihat ada api menghanguskan, kamu lihat ada pisau memotong, kamu lihat ada orang sembuh karena minum obat, itu semua muncul karena kudratnya Allah, berhubungan sama kudratnya Allah. Kan orang yang sakit itu kalau minum obat mungkin saja jadi sembuh. Ya, nah, sesuatu yang tadinya mungkin sembuh kemudian nyata sembuh, maka kemungkinan munculnya itu dari kudratnya Allah, tidak dari yang lain, nggak ada. Jadi semua perkara yang tadinya mungkin kemudian jadi wujudul mungkin, maka itu munculnya atas kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk sampai makom ini ente butuh 10 tahun tapa berata. Di bawah kawah, jangan kemana-mana ente. Baru sampai makom ini ente nanti. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, selamanya ente akan tertipu dan terlibat hukum adat. Kamu anggap adat itu kenyataan. Kamu enggak pernah menggantungkan diri pada kudratnya Allah. Kamu akan selamanya menggantungkan kepada alat-alat yang diciptakan oleh Allah. Menggantungkan pada pisau, menggantungkan pada nasi, menggantungkan pada api, menggantungkan pada... Kenapa kamu anggap itu semua yang memunculkan sesuatu yang mungkin Nah, ini yang keliru. Kita harus bergantung munculnya semuanya dari kudratnya Allah. Nggak ada yang lain, nggak.
Kamu ditonjokin orang sampai biru semua, sampai sobek semua, kamu nggak boleh hati kamu mengatakan ini muncul dari pisau, muncul dari tangannya, nggak ada. Yang kamu ingat Allah, 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 Allah. Itu prakteknya Bilal begitu. Jadi Bilal itu nggak ngelihat Abu Lahab yang mukulin, nggak ngelihat nggak sama batu yang nyakitin, nggak, Allah, lihat Allah. Hingga dia ngomong Allah sambil tertawa, Allah, Allah. Seorang sufi habis keluar masjid mendapat ujian, dituduh oleh yang lain, dapat fitnah, hingga ditarik keluar masjid sambil kepalanya mukul tangga masjid satu persatu, duk, 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 sambil itu duk, Masya Allah, duk, Masya Allah. Gimana nih? Dia mendapat kenikmatan, duk, Masya Allah, duk, Masya Allah. Kalau ente kan enggak, yang muncul, yang dilihat itu munculnya itu bukan dari kudrat, gitu loh. Nggak bisa melihat itu, nggak bisa, selamanya akan tertipu pokoknya. Makanya kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang paham hakikat akan tahu munculnya apa saja atas kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu muncul yang baik, mau itu muncul yang jelek, mau itu muncul yang manis, mau itu yang pahit, dari situ munculnya. Nggak dari yang lain, nggak ada. Makanya kita memahami hubungan sifat Allah dengan munculnya perkara mungkin. Jangan pernah kamu nuduh kemunculan perkara mungkin kamu tuduhkan berhubungan dengan selain kudratnya Allah. Ini yang sering, ini yang banyak, dan ini menjadi problem akidah di seluruh umat Islam. Maka kalau kamu nggak ngaji ini, ya selamanya kamu masih sama dengan Fir'aun, sama dengan Korun, sama dengan Namrud. Kan orang yang mengatakan Namrud, yang mengatakan bakar Ibrahim pasti hangus, yang mastiin siapa? Kenapa? Tertipu. Dianggap api bisa bikin hangus, maka dia mastiin bakar Ibrahim pasti hangus. Nggak terima pakai korek, bakarnya nggak terima pakai kompor gas. Senegara disuruh ngumpulin kayu bakar, pokoknya biar hangusnya sampai ngus gitu. Saya nggak terima cuman hangus doang, saya mau dia hangus pakai ehol, ngus. Senegara suruh ngumpulin kayu bakar untuk masukin Nabi Ibrahimnya, bingung Namrud, gimana cara masukin? Lawang api segitu gedenya ya. Ini kalau dimasukin, yang masukin itu bakar juga. Ada yang mengatakan dia bikin bangunan yang tinggi dilempar dari atas. Ada yang mengatakan pakai ketapel dilentarkan sampai ke tengah-tengah bara api. Di tengah bara api, Nabi Ibrahim selama 40 hari di situ. Namrud nunggu di luar bersama dengan penduduknya. Nabi Ibrahim 40 hari di tengah-tengah api, makan, ngopi, duduk, royit, ya, di tengah-tengah api. Namrud nungguin. Begitu Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan seger, buger, tanpa ada yang lecet, pingsan Namrud. Kok bisa? Kok bisa? Karena dianggap hangus itu hubungannya sama api. Kamu salah, kamu tertipu, kamu kelompok Namrud kalau begitu. Hangus itu, mateng itu hubungannya sama kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu anggap matang itu hubungannya sama api, enggak. Makanya banyak para perempuan-perempuan yang jadi istrinya Namrud, jadi kawannya Namrud, asal masak yang matengin api. Itu perempuan-perempuan yang jadi istrinya Namrud. Kamu jangan tidur sama istrinya Namrud, tidur sama istri kamu sendiri.
Maka jadikan istri kamu orang-orang mukmin. Beruntung yang belum kawin. Susah cari orang mukminah sekarang. Kata Kiai Soleh Darat, nggak usah kawin kalau kamu nggak dapat mukminah, nggak usah kawin. Kenapa? Agama kamu malah copot akhirnya. Iman kamu malah copot kalau kamu dapat perempuan yang jadi istrinya asal bangun tidur tangan di muka, gak ada suaranya, Bi. Emang mau suaranya apa? Itu yang kerincing-kerincing loh, Bi. Apa nggak pusing ini? Lihat gini dia hari tangannya begini, nggak ada suaranya, Bi. Ente pakai terbang, ya dah. Kapan ke toko Sumber Jaya? Sumber Jaya. Bahaya begitu ente kira apa? Dianggap ada sesuatu yang mungkin terjadi muncul dari selain kudratnya Allah. Nah, kalau kamu orang yang ngerti ta'alluq, maka akan bisa menyadari, akan bisa terus dalam tiap langkah kamu ini muncul dari kudratnya Allah, muncul dari kudratnya Allah, hingga makna iftikor itu selalu muncul di hati kamu. Butuh selalu kepada Allah, butuh kepada Allah, butuhkan oleh yang lainnya, oleh Allah. Terus nggak pernah menyadarkan muncul dari dirinya, dari yang lain. Ini ketertipuan kita. Nah, ketika kita tertipu seperti itu, muncul marah, muncul emosi, muncul banting, membanting, piring, terbang, ada itu dari situ munculnya. Tapi kalau kamu mengerti itu dari kudratnya Allah, ketika kamu memunculkan itu atas perintahnya Allah, bukan atas maunya sendiri, bukan. Maka ini keberuntungan bagi orang yang ngerti ta'alluq. Kalau kamu nggak ngerti ta'alluq ini sangat berbahaya. Artinya kamu berbahaya jadi orang yang seumur hidup selalu tertipu. Seumur hidup kamu jadi kawannya Namrud. Kamu gak akan bisa lepas dari kawannya Namrud sampai kamu ngerti hakikat. Caranya ngerti hakikat, ngaji ilmu tauhid. Kamu gak ngerti ngaji ilmu ini, kamu gak akan ngerti hakikatnya. Jadi rawan selalu tertipu, bayangkan ini. Apa nggak rugi? Seumur hidup kayaknya udeng-udengan, kayaknya tertipu kan berarti. Jadi yang tertipu itu nggak urusan ustadmu. Kalau ustad mah nggak pakai kata siapa, ustad nggak tertipu. Ini nggak urusan ustad, nggak urusan Habib. Yang Habib masih tertipu banyak, apalagi ustad lah saya kirimin begitu. Titil begitu, gimana nggak tertipu? Yang Habib tertipu banyak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa bikin segalanya, bikin anak, bisa bikin istri. Kan Habib geblek gitu. Nah, Habib cuel otaknya begitu kan repot. Makanya jangan ikut-ikut yang begitu-begitu. Walaupun itu Habib, walaupun itu kiai. Makanya ngaji sama sesuatu yang ada tuntunan kitabnya, yang ngajar siapa aja, yang penting sejalan dengan apa yang jadi tuntunan ulama-ulama kita. Berarti walaupun kelihatannya Habib, ya kalau sudah nggak sejalan, ya jangan diikutin lagi. Saya nggak lihat Habibnya, nggak lihat kiainya, saya ikut karena kamu sesuai dengan tuntunannya ajdaduk, tuntunannya para aslaf, tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah nggak sejalan gimana? Ya saya tak cari jalan lain. Masih banyak jalan lain, masih banyak. Artinya jalan yang bisa mengantar kita menjadi orang yang selalu sadar dan keluar dari ketertipuan apa yang kita lihat. Ya, ini ta'alluq yang pertama namanya ta'alluq taksir. Hubungannya sifat kudrat dengan perkara mungkin. Hubungan yang pertama bahwa Allah mampu menjadikan seluruh perkara mungkin tanpa terbatas seluruhnya, tapi itu belum nyata
menciptakan namanya suluhi. Allah siap menciptakan. Apapun siap diciptakan oleh Allah. Fir'aun jadi nabi, siap. Fir'aun sebelum kemunculan segalanya. Nah, ketika dimunculkan maka akan dipilihkan salah satunya oleh Allah. Oh, Fir'aun jadinya kafir, Musa yang jadi nabinya alaihi wassalatu wassalam. Itu yang Allah pilihkan, itu yang Allah munculkan. Bukan Allah mau nggak bisa bikin Fir'aun jadi muslim, mau kata siapa? Atau Allah tadinya bikinnya Fir'aun muslim, tiba-tiba berubah jadi kafir sendiri gitu. Oh, ini parah lagi nih. Jadi kayak Allah dan kita itu berlawanan. Kalau Allah bikin baik, kita yang rusak gitu loh. Kan repot. Allah yang memperbaiki, kita yang ngerusak. Kamu berarti ngerecokin Allah dulu gitu. Allah keribetan gara-gara kamu. Akhirnya ini orang recokin aja, orang bikin baik dirusak, bikin baik dirusak. Enggak begitu, enggak ada yang muncul kecuali munculnya atas kudratnya Allah. Apapun juga, rusaknya, hancurnya, binasanya, berantakannya dimunculkan sama kudratnya Allah. Itu kan. Hanya saja dibarengkan sama Allah dengan perbuatan seseorang. Dibarengkan dengan perbuatannya Fir'aun, dibarengin sama perbuatannya Haman, perbuatannya Qarun, hingga orang lihatnya Qarun yang berbuat, Haman yang berbuat, Fir'aun yang berbuat. Padahal itu semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mempunyai sifat takdir, zat yang punya sifat kudrat, yang mentakdir segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, kamu jangan sampai tertipu melihat hukum adat, hukum hissi, hukum kebiasaan, jangan. Ini hanya kelihatannya aja begitu. Kenyataannya itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti malam ini, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu malam-malam terbaik, malam 1 Januari terbaik, nggak ada kemaksiatan, nggak ada orang keluar, nggak ada trompet bunyi, nggak ada. Ini mulai lagi, malam ini mulai malam kemaksiatan sedunia. Ini maksiatnya kompak sedunia, tertipunya kompak sedunia malam ini. Ini kalau kamu mau lihat orang tertipu, ya ini kamu keluar, kamu syuting, itu mau ustadznya, mau habibnya, mau kiai yang keluar malam ini ikut patet, ikut dar, yaitu kelompoknya Qarun, kelompoknya Namrud, kelompoknya orang-orang yang masih tertipu pada apa yang dia belum sampai pada hakikat. Nah, kita lagi merangkak, pengen paham kenyataan, pengen keluar dari ketertipuan. Apa yang kamu lihat halusinasi itu bayangan, kamu pengen nyatanya kayak apa sih? Kalau pengen tahu nyatanya kayak apa, ya ngaji ilmu ini, kamu akan tahu ini loh nyatanya. Kalau kamu nggak tahu ini, kamu selamanya nggak akan tahu nyatanya. Selamanya kamu menganggap, dianggap begini, dianggap. Kenyataannya gimana? Ya nggak tahu. Jadi ini bukan kenyataan. Yang kamu lihat itu bukan kenyataan. Jangan dianggap itu kenyataan. Yang nyata ya ini. Dianggap, oh ini mah kenyataan, Bib. Nah yang nggak nyata mana? Itu film kartun yang nggak nyata, Bib. Film kartun yang nggak nyata. Nah, itu kenyataan justru. Ente yang nggak nyata malah. Karena aja. Film kartun itu kenyataan. Ada batu bisa ngomong, ada palu bisa ngomong, itu kenyataannya begitu. Kalau ente anggap ini yang kenyataan, wah ente ya berarti memang kawannya Namrud, susah diajak ngomong. Orang kok nggak bisa bedain mana yang nyata, mana yang asli, kan repot kan? Jadi benar perkataan Kiai, kalau di jagat ini isinya orang gila. Itu benar.
Kalau gila swasta, gila negeri, mama beres. Ini yang keluar gila swasta semua kayak ini. Orang gila itu kan nggak ngerti kenyataan loh. Daun dikira, kan nggak ngerti kenyataan kan. Ini isinya sekarang orang yang nggak ngerti kenyataan. Orang gila semua. Tapi gilanya gila swasta. Kalau dimasukin grogol nggak mau, dikeluarin masih gila. Ini tempatnya di mana pantasnya gitu loh. Di grogol nggak mau, taruh di luar ngerecokin, ya. Jadi disebut namanya gila swasta. Maka jaga diri kita, jangan sampai kamu kembali ke gila swasta. Kita habis lulus, kita sudah lulus pensiun dari orang gila swasta. Jangan masuk kembali jadi orang yang gila swasta. Jadi tolong KTP yang lama potong-potong. Saya sudah pensiun dari orang gila swasta gitu. Saya jadi orang yang waras, ya Allah. KTP-nya mukmin, mukminah begitu. Bukan KTP-nya Sohibun Namrud. Gilanya gila swasta kan berat ini. Ya, jadi ini ta'aluk yang pertama memang kamu nggak wajib ngerti ini. Sulit orang ngerti ini, tapi kalau kamu ngerti, ini akan berfaedah untuk kamu jadi orang yang waras. Kamu akan jadi orang yang sadar, kamu nggak akan tertipu, akan tahu pada kenyataan. Mudah-mudahan kita semua hatinya senantiasa dibuka oleh Allah, disadarkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, ditunjukkan kenyataan oleh Allah, hingga tahu semuanya berhubungan dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberitahu kita nggak punya kemampuan, kita lemah, kita nggak bisa apa-apa, semua atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan untuk selamat di dunia sampai ke akhirat, kumpul bersama para ulama, para aulia, para syuhada, para anbiya, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa niyatun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana rabbana bi annana rabbana wa annana rabbana la rabbana fa'tur 'alaina tawbah تغفر كل حوبة وترنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا وباكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه بصحبي والحمد لله في البر والثناء. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.